Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channelku dan kali ini aku akan membahas materi tentang perbandingan senilai dan terbalik. Tapi sebelum itu, teman-teman jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan bunyikan loncengnya karena di setiap hari Jumat aku akan membagikan konten-konten yang berkaitan dengan CPNS dan P3K. Kali ini aku akan membahas tentang materi perbandingan. Nah, di perbandingan ini aku akan membagi pembahasan perbandingan ini menjadi dua part. Ada part 1 dan part 2. Untuk part 1 aku bahas di minggu ini. Aku fokuskan dulu ke pemahaman materi dan contoh-contoh soal yang masih sederhana. Lalu untuk part 2 itu akan aku bahas di minggu depan. Itu sudah aku kembangkan contoh soal-soal yang sulit yang berada di level HOTS, yaitu High Order Thinking Skill. Nah, untuk minggu ini kita fokus dulu ya di pengembangan materinya. Maksudku di pemahaman materinya dulu nih. Nah, di sini sudah aku buatkan tabel untuk membandingkan antara perbandingan lurus dan perbandingan terbalik supaya teman-teman lebih cepat paham ya. Nah, di sini ada kolom rumus nih. Untuk rumus perbandingan lurus dan perbandingan terbalik tentu berbeda ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih. Di sini ada A1 dan A2, di sini ada B1 dan B2. Nah, di sini A1 dan A2 ini sama-sama berada di ruas kiri. Terus yang B itu sama-sama berada di ruas kanan. Tapi kalau yang perbandingan terbalik itu nih teman-teman lihat kebalik ya nih. Kalau yang di lurus ini A1 ini A2, di sini A1 yang satunya A2-nya di sebelah kanan. Kenapa? Nah, ini asal mulanya ini itu berasal dari sini teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau yang perbandingan terbalik itu kalau A itu A1 dan A2 itu sama-sama berada di ruas kiri, tapi mereka sama-sama sebagai pengalih. Tapi kalau yang perbandingan lurus itu ada tanda pernya. Itu ya bedanya teman-teman. Nih beda banget ya. Nah, kalau teman-teman sudah bisa membedakan antara rumus perbandingan lurus dan terbalik, sekarang kita pindah ke kolom contoh. Nah, ini aku buatkan beberapa contoh dari perbandingan lurus dan perbandingan terbalik. Nah, di sini contoh kasus dari perbandingan lurus itu ada jarak tempuh dengan bensin. Kenapa sih jarak tempuh dengan bensin itu masuk ke jenis perbandingan lurus? Karena logikanya gini teman-teman. Semakin jauh kita menempuh suatu jarak, maka semakin banyak bensin yang kita butuhkan. Nah, berarti itu yang dinamakan dengan berbanding lurus. Semakin jauh berarti semakin banyak juga. Ini untuk yang nomor 1 ya. Untuk yang nomor 2, banyak barang dengan harga barang. Semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin mahal pula harga barangnya gitu. Semakin banyak harga yang harus kita bayar karena semakin banyak barang yang kita beli. Lalu untuk yang ketiga, jumlah pekerja dengan upah pekerja, ini hampir sama prinsipnya dengan yang nomor 2. Lalu untuk contoh konteks dari yang perbandingan terbalik itu ada jumlah pekerja dan waktu penyelesaian. Kenapa sih harus dua variabel ini? Logikanya gini teman-teman.
Ketika suatu pekerjaan itu dikerjakan oleh banyak pekerja, maka semakin cepat waktu penyelesaiannya, semakin sedikit kan waktunya. Sama juga dengan yang nomor 2, semakin banyak jumlah hewan, maka semakin cepat habis makanan. Nah, ini berarti berbanding terbalik. Oke, supaya teman-teman bisa lebih cepat paham, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini kalau ada soal cerita jangan lupa ya ditulis dulu, diketahui, ditanya dan dijawab supaya ini bisa membantu kita mengerjakan soal dengan lebih teliti. Nih, teman-teman bisa menjeda video ini dulu supaya teman-teman bisa memahami soal nomor 1. Sudah? Langsung saja kita tulis diketahui. Ini ya, ibu membeli beras 5 kg. Aku tulis saja B1. B1 itu maksudnya beras 1 sama dengan 5 kg. Lalu seharga Rp75.000. Ya udah aku tulis aja H1 sama dengan Rp75.000. Jika ibu ingin membeli 15 kg beras, berarti ini B2 ya. B2 sama dengan 15 kg beras. Maka ibu harus mengeluarkan uang sebesar, berarti yang ditanya itu adalah H2 sama dengan berapa? Kalau udah jadi seperti ini, teman-teman harus memutuskan dulu nih. Kira-kira kalau soalnya seperti ini dengan variabel barang dan harga itu perbandingannya lurus apa terbalik? Ya, betul sekali. Ini merupakan perbandingan lurus ya, karena semakin banyak barang yang kita beli, maka semakin banyak pula harganya. Berarti rumusnya seperti ini, teman-teman. Nah, H1 dengan H2 dengan H1 itu sama-sama berada di ruas kiri dan ada tanda pernya, sama dengan B2 per B1. Karena yang kita cari H2, maka H1-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi pengalian. Nah, seperti ini. H2 sama dengan B2 per B1 kali H1. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita masukkan rumusnya aja. Menjadi 15 dibagi 5 dikali 75 75.000 maksudku. Nah, ketemu hasilnya Rp225.000. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Teman-teman bisa jeda dulu videonya untuk memahami soal nomor 2. Sudah? Langsung kita tulis diketahui. Fitri ingin membangun sebuah villa. Ia mempekerjakan 3 orang. Berarti tulis P1 sama dengan 3. Mereka mendapat upah sebesar ini Rp2.625.000 per minggu. Tulis per minggu. Ini upah U1 tapi per minggu ya. Padahal yang diminta di sini adalah per hari. Berarti informasi ini kita rubah dulu menjadi per minggu dengan cara ini 2.625.000 ini kita bagi 7. Nah, ketemunya berarti upah per hari untuk U1 itu adalah Rp375.000. Lalu kita lanjutkan, jika Fitri ingin menambah 4 pekerja, berarti P2-nya bukan 4 ya, tapi 3 ditambah 4, karena ini kata kuncinya. Jika Fitri ingin menambah, berarti 3 ditambah 4, yaitu P2-nya adalah 7 orang. Maka jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh Fitri berarti U2 itu sama dengan berapa? Nah, kalau seperti ini kita lihat dulu konteks dari permasalahan yang dimunculkan oleh soal itu termasuk ke perbandingan lurus apa terbalik. Iya, betul sekali. Ini masuknya ke perbandingan lurus karena ini hubungan variabel antara jumlah pekerja dan ini ya, jumlah uang upah ya. Berarti kalau semakin banyak pekerja maka semakin banyak juga jumlah nominal upahnya. Nah, berarti rumusnya seperti ini teman-teman. U2 per U1 sama dengan P2 per P1. Karena yang dicari U2 maka U1 pindah ruas menjadi seperti ini dan kita masukkan angkanya. Enak banget ya kalau sudah seperti ini, tinggal lihat nih di sini
P2-nya berapa, P1-nya berapa. Nah, ini manfaat dari kita menulis diketahui, ditanya, dan dijawab supaya mempermudah langkah kita juga. Lalu kalau sudah seperti ini, kita hitung dan ketemu bahwa U2-nya adalah Rp875.000 dan jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bisa skip dulu seperti biasa. Oke, langsung kita tuliskan. Diketahui, Pak Angga ingin membangun sebuah jembatan jika dikerjakan oleh 9 pekerja, berarti P1 sama dengan 9 pekerja, akan selesai selama 15 hari, berarti ini H1 ya. Ya, H1 sama dengan 15 hari. Jika dikerjakan oleh 45 pekerja, berarti P2 sama dengan 45 pekerja, maka jembatan tersebut akan selesai dibangun selama berapa hari. Yang ditanyakan berarti H2-nya ya. Nah, ini sebelum kita tulis rumusnya, kita lihat dulu nih konteksnya itu perbandingan senilai apa perbandingan terbalik. Ya, betul sekali, ini masuknya ke konteks perbandingan terbalik. Karena apa? Karena yang dibandingkan di sini adalah variabel pekerja dan jumlah hari. Tadi kan logikanya semakin banyak jumlah pekerja maka semakin sedikit waktu yang diperlukan karena semakin cepat. Ya, berarti rumusnya seperti ini teman-teman. H2 dikali P2 sama dengan H1 dikali P1. H2 ini harus sendiri di ruas kiri ya, berarti P2-nya harus kita pindahkan ke ruas kanan sehingga menjadi H2 sama dengan H1 dikali P1 per P2. Kita masukkan angkanya, enak banget ya. Terus kita hitung nih, nah ketemu H2-nya sama dengan 3 hari. Kunci jawabannya yang A. Kita lanjut ke soal nomor 4. Seperti biasa, silahkan dijeda dulu videonya. Oke, kita lanjut. Diketahui 5 orang dapat membangun sebuah gapura dalam waktu 24 hari. Kita tulis H1 24. Oh maaf, P1 dulu ya, ini P1 karena ini ada keterangan 5 orang. Berarti ini P1 sama dengan 5 orang dan H1-nya itu adalah 24 hari. Jika gapura harus selesai dalam waktu 15 hari, berarti H2 itu sama dengan 15. Maka diperlukan tambahan tenaga itu berapa? Ayo, ini hati-hati ya teman-teman, biasanya terjebak di sini. Kalau seperti ini dikira yang ditanyakan itu P2, padahal enggak. Yang ditanyakan itu adalah tambahan pekerja. Tambahan pekerja itu sama dengan P2 dikurangi P1, itu sama dengan berapa? Hati-hati ya teman-teman. Oke, kita tulis rumusnya dulu. Kalau konteksnya seperti ini, masih sama dengan yang nomor 3 ya. Yang dibandingkan itu adalah variabel jumlah pekerja dan jumlah hari, berarti itu perbandingan terbalik sehingga P2 ini ya, P2 dikali H2 sama dengan P1 dikali H1. P2 harus sendiri di ruas kiri karena kita belum tahu P2 ya. Kita untuk menentukan tambahan pekerja kan harus tahu jumlah P2 dan P1, berarti kita cari dulu P2. P2 H2-nya pindah ke ruas kanan sehingga menjadi P2 sama dengan P1 dikali H1 dibagi H2. Kita masukkan angkanya, enak banget ya. Terus kita hitung nih, nah ketemu 8 orang. Kalau udah ketemu 8 orang, jangan keburu-buru pilih A. Ingat, yang ditanyakan adalah ini tambahan pekerja, berarti P2 dikurangi P1. Yang ditanyakan bukan P2-nya. Masih ada step lagi, kita tulis nih, tambahan pekerja sama dengan P2 dikurangi P1 sama dengan 8 dikurangi 5 sama dengan 3 orang. Berarti jawabannya adalah yang D. Teman-teman, untuk belajar teman-teman jangan mencari waktu luang, tapi luangkanlah waktumu untuk belajar. Nah, itu dia teman-teman materi penjelasan materi perbandingan senilai dan terbalik versi aku. Barangkali ada salah konsep dari aku atau ada salah kata, teman-teman boleh banget ngasih
kritik dan saran di kolom komentar, karena ya aku ini manusia biasa ya, bisa melakukan kesalahan. Dan jangan lupa teman-teman lihat di deskripsi, karena di deskripsi itu ada link Telegram. Nah ini nih yang nanti link Telegram itu bisa teman-teman gunakan untuk bergabung ke grup CPNS dan P3K. Di sini terdapat rekap-rekap materi dan link yang berkaitan dengan CPNS dan P3K. Lalu jangan lupa juga teman-teman, nah ini buka Instagram aku dan lihat di feedku. Di situ ada informasi tentang tryout P3K gratis. Jangan lupa nih, kuota terbatas. Pendaftarannya dari tanggal 5 sampai tanggal 16 Januari, pelaksanaannya tanggal 17 sampai 18 Januari ya. Jangan lupa teman-teman ikuti step-step cara pendaftarannya dan ingat tanggalnya, cara tanggalnya ya. Jangan lupa untuk ikut tryout P3K gratis. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe channel aku, karena di setiap hari Jumat aku akan membagikan konten-konten yang berkaitan dengan CPNS dan P3K. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.